Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan, dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu topologi jaringan, yaitu topologi tree. Ya, jadi kita ketahui ada beberapa jenis topologi jaringan, yaitu topologi bus, kemudian ada ring, ada mesh, star, tree, dan hybrid. Dan untuk video ini yang akan saya bahas adalah topologi tree, atau dalam bahasa Indonesia disebut topologi pohon. Nah, apa sih itu topologi tree? Jadi, topologi tree atau topologi pohon merupakan gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan, yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus seperti yang saya sebutkan barusan. Topologi tree dinamakan demikian karena jika kita lihat diagram ini, jika kita gambarkan ya, bentuk jaringan ini menyerupai bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya, di mana cabang memiliki hierarki atau tingkatan yang lebih tinggi dari ranting. Selain itu, topologi ini juga terdapat tingkatan jaringan, di mana pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol dan mempengaruhi jaringan pada tingkat yang ada di bawahnya. Nah, pada topologi tree, setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat komunikasi seperti halnya struktur jaringan pada topologi star. Selanjutnya, setiap pusat komunikasi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan topologi bus, yaitu dengan kabel utama sebagai backbone atau tulang punggung. Lalu apakah kabel yang digunakan oleh topologi tree ini? Untuk jenis topologi ini menggunakan kabel konektor RJ45. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, topologi ini menggunakan hub, dikelompokkan dengan sebuah hub. Nah, topologi ini sering digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Pada topologi tree, setiap klien dalam satu kelompok dapat berhubungan dengan klien dalam kelompok lain. Namun, data yang dikirimkan oleh sebuah klien harus melalui simpul pusat terlebih dahulu sebelum sampai ke klien tujuan. Untuk bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Karena seperti yang kita tahu, segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan? Oke, sekarang saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya yaitu untuk mendukung diterapkan pada jaringan komputer dalam skala besar. Yang kedua adalah pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, maka tidak akan mempengaruhi klien yang lain. Yang kelima, manajemen data yang baik, sebab komunikasi bisa terjadi secara point to point. Nah, dari segala keunggulan tersebut, tentu saja ada kekurangannya ya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kekurangannya adalah, yang pertama, jika kabel utama rusak, maka dapat melumpuhkan semua jaringan. Yang kedua adalah, jika hub mengalami masalah atau bahkan rusak, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga, sistem hierarki pada topologi ini mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami masalah atau rusak, maka komputer yang ada di tingkat bawah juga akan mengalami masalah. Yang keempat, pada topologi ini terdapat banyak perancangan pada node sehingga proses perawatan cukup rumit. Dan yang terakhir, komunikasi antar komputer pada topologi ini harus melalui hub sehingga kinerja jaringan dan aliran data cenderung lambat. Sebenarnya masih banyak kelebihan dan kekurangan lain. Cuman agar tidak terlalu panjang, jadi saya persingkat jadi 5 poin untuk setiap kelebihan dan kekurangannya. Oke, mungkin itu saja mengenai penjelasan singkat tentang topologi tree atau topologi pohon. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Stay safe and have a good day. Wassalamualaikum.